Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa masih cerita tentang bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan dalam meniti karir. Insya Allah suatu saat ini adalah mungkin menjadi satu bahan buat kalian. Kalau ada masalah, begitu kalian meniti karir ada masalah, kalian bisa melihat, buka YouTube Kata Wakade ya. Ini Wa akan cerita judulnya Jangan Menyerah dengan Masalah, Pelajari dan Pecahkan. Ya. Jadi gini. Suatu saat Wa ditugaskan di Jambi. Ada perusahaan yang akan mendirikan pabrik kelapa sawit. Nah, syaratnya adalah harus ada dukungan dari pemilik lahan yang luasnya 6.000 hektar. Kebayang nggak 6.000 hektar? Berarti sehektar segimana Berdi? Baik, sehektar kebayang nggak luasnya segimana? Wa diminta ada dukungan dari pemilik lahan yang luasnya 6.000 hektar. Banyak nggak, Pi? Banyak banget. Dan kalau sekarang satu orang itu memiliki 2 hektar, artinya harus ada persetujuan dukungan dari 3.000 orang, kebayangkan. Waktu itu perusahaan Wa itu nyuruh konsultan untuk mengadakan perjanjian dengan 3.000 orang. Nah ternyata di lapangan itu nggak mudah. Sekarang menghubungi 10 atau 100 orang itu berat banget gitu kan, apalagi di hutan, ya hampir hutan lah ya, di kebun kelapa sawit itu begitu luasnya dan penduduknya sangat jarang gitu. Akhirnya konsulat itu nyerah, gagal. 4 bulan dia belum dapat satu orang pun yang bisa menandatangan surat perjanjian itu. Akhirnya Wa bilang ke atasan, biar saya aja Pak, kamu bisa apa? Nanti urusan saya. Kalau misalkan gagal ya sudah selesai gitu kan. Kamu bisa berapa lama? Ya mungkin kalau konsultan aja 4 bulan saya bilang, belum selesai. Ya setidaknya Wa minta waktu 2 bulan. Ya udah kamu ke lapangan. Ada satu hal yang pertama yang Wa lakukan adalah apa? Orang itu akan nurut sama tokoh masyarakat. Itu penting kalian tahu. Kalau kalian satu-satu mencari orang untuk mendapatkan dukungan itu berat banget gitu. Nah, akhirnya Wa ke sana di daerah Jambi ada yang namanya tokoh masyarakat yang namanya Pak Haji Hamid. Wa datang. Wa jelaskan, Pak Haji Hamid, saya mau bangun pabrik kelapa sawit di sini dengan tujuan apa? Untuk memberikan pelayanan kepada petani yang dekat di sini. Kenapa? Saya bilang, kalau sekarang ini petani itu harus menjual jauh sampai ke Palembang, ya kan? Sampai ke Palembang. Ongkosnya udah banyak kan, terus susutnya banyak di perjalanan itu dari Jambi ke Palembang itu bisa sehari semalam kan. Kebayang kalau menjual buah kelapa sawit sampai sana, udah ada yang busuk lagi kan, jadi banyak kerugian. Nah saya akan bangun di sini Pak Haji, tapi saya perlu dukungan dari Pak Haji ini, dari masyarakat untuk menandatangani surat persetujuan
untuk membangun pabrik kelapa sawit di sini. Kalau Pak Haji sekarang setuju, ayo jalan. Kalau enggak saya pulang lagi ke Jakarta, saya bilang gitu kan. Oh saya setuju Pak. Akhirnya gimana sekarang teknisnya, saya minta tanda tangan dari 3.000 orang. Itu urusan saya katanya kan. Akhirnya apa? Wah kata Pak Haji Hamid, Pak Dadang biar urusan saya dengan masyarakat. Nanti saya akan kumpulkan semua kepala desa di tempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur namanya. Nanti kalau udah siap, Pak Dadang harus datang gitu. Oh siap Pak kalau gitu. Ya, wah balik lagi aja ke hotel, nunggu dia kan. Besoknya ada telepon dari Pak Haji Hamid. Pak Dadang, sekarang ada jadwal nih. Bapak harus ngomong di depan masyarakat yang ada di desa Lagan Ulu. Jam sekian. Siapa? Saya datang. Datang di sana tuh udah ngumpul orang-orang tuh. Ya kan? Ngumpul orang-orang. Bayangkan di desa itu ada yang ngumpul itu lebih dari 250 orang. Akhirnya gua bilang gini sama mereka. Bapak, saya akan bangun pabrik kelapa sawit di sini, tapi harus ada persetujuan dari bapak-bapak semua. Keuntungan pabrik kelapa sawit di sini itu dalam 1 tahun bisa 80 miliar apabila bapak menjual di pabrik di sini daripada bapak harus menjual ke Palembang. Jadi keuntungannya dari ongkosnya lebih murah ya kan, susutnya lebih sedikit ya kan, yang rusak berkurang gitu kan. Wah hitung 80 miliar. Nah yang 80 miliar ini bapak-bapak bisa nikmati, bisa perbaiki jalan, bisa sekarang dijadikan keuntungan bapak lebih besar kan gitu. Kalau bapak setuju silahkan tanda tangan surat persetujuan. Kalau nggak setuju ya silakan bapak pulang, gitu kan? Kata gua. Oh setuju semua, ternyata setuju semua, coba. Luar biasa memang. Nah ini gua bilang, kalau bapak setuju tanda tangan, kalau bapak nggak tanda tangan, nanti kalau udah ada pabrik di sini, bapak nggak bisa menjual ke pabrik saya bilang gitu. Akhirnya semua tanda tangan. Padahal dari konsultan itu satu pun tidak ada yang mau tanda tangan, ya. Karena apa? Ya itulah kita harus membangkitkan ada yang namanya hubungan emosional. Jadi satu hal yang paling penting adalah kita bicara jujur, ya kan? Terus apa? Tidak ada yang dirugikan dan yang paling penting adalah jalinan silaturahmi. Ya kan? Nah, sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun kejadian itu, puas sampai sekarang masih ada jalinan silaturahmi dengan yang namanya Haji Hamid. Sampai sekarang dengan kepala desa itu kalau uang ke Jambi mesti mampir kepada mereka. Walaupun proyeknya udah selesai kan, nggak ada urusan lagi kan, tapi alhamdulillah. Nah itulah makanya suatu saat kalian mendapatkan masalah, jangan pernah menyerah dengan masalah. Suatu saat kalian mendapatkan masalah yang mirip dengan apa yang dikatakan Uwa sekarang, kalian harus buka channel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.